This is my body, which will be given up for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Hari ini kita akan membuka lembar demi lembar rahasia sejarah yang jarang diungkap. Kita akan menelusuri awal mula kekristenan dan bagaimana penyembahan terhadap Isa atau Yesus muncul. Fakta yang akan kita bahas bukan sekadar catatan yang diterima luas, tetapi jejak-jejak dokumen, konsili, dan riwayat yang selama ini disembunyikan, diubah, atau dihapus dari sejarah resmi. Karena perjalanan ini akan membawa kita menembus tabir sejarah yang penuh ketegangan, menyingkap manipulasi doktrinal, dan menguak kebenaran tentang Isa, Rasul Allah yang menegakkan tauhid. Setiap fakta yang terungkap akan menggugah rasa ingin tahu dan menantang pandangan umum tentang awal mula kekristenan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Sejarah mencatat bahwa Yesus adalah seorang nabi pilihan Allah, lahir dari Bunda Maryam, seorang wanita suci yang dikenal karena ketakwaannya dan kesuciannya. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 16 hingga 34 disebutkan kelahiran Yesus secara mukjizat tanpa ayah. Ia diutus untuk Bani Israel sebagai peneguh ajaran tauhid, memperingatkan mereka dari kesesatan dan membimbing mereka kembali kepada Allah yang Esa. Namun, sejarah yang tersimpan di dalam dokumen awal kekristenan menunjukkan bahwa realitas yang kemudian berkembang berbeda dari ajaran asli Yesus. Para sejarawan mengungkapkan bahwa sesaat setelah wafatnya, para pengikut Yesus mulai membentuk komunitas yang merekonstruksi ajaran-ajaran beliau. Dari sini mulai muncul transformasi pemahaman yang dramatis. Yesus, yang semula adalah seorang nabi, perlahan-lahan diangkat menjadi sosok ilahi, bahkan dianggap sebagai anak Tuhan. Transformasi ini tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui serangkaian keputusan politis dan doktrinal yang tercatat dalam konsili-konsili gereja awal, yang sebagian besar berlangsung beberapa dekade setelah wafatnya. Sumber-sumber sejarah awal, termasuk Injil-Injil apokrifa, yang kini banyak disembunyikan atau tidak dimasukkan ke dalam kanon resmi, menunjukkan adanya perbedaan tajam antara pesan asli Yesus dan doktrin yang dikembangkan kemudian. Beberapa naskah kuno menyatakan bahwa Yesus menekankan tauhid yang ketat, larangan menyembah dirinya, dan penegasan bahwa penyembahan hanya layak ditujukan kepada Allah semata. Namun doktrin Trinitas yang kemudian menjadi pusat kekristenan menegaskan adanya penggabungan Yesus dengan Allah dan Roh Kudus, sebuah konsep yang jelas bertentangan dengan pesan asli beliau. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 171, ditegaskan bahwa Yesus hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Ia adalah hamba Allah yang diberikan mukjizat untuk menegakkan kebenaran. Namun sejarah mencatat bahwa tekanan sosial, politik, dan upaya harmonisasi berbagai aliran Yahudi Helenistik di bawah kekuasaan Romawi ikut mendorong lahirnya ajaran yang menyembah Yesus. Konsili Naisya tahun 325 Masehi menjadi titik penting. Di bawah Kaisar Konstantinus, doktrin Trinitas mulai resmi dipatenkan, sementara sejumlah kitab dan riwayat yang menekankan kemurnian ajaran Yesus disingkirkan atau dikeluarkan dari kanon. Rahasia lain yang jarang diungkap adalah bagaimana sejumlah pengikut awal yang menolak Trinitas dikucilkan atau bahkan dianggap sesat. Mereka tetap mempertahankan ajaran asli Yesus yang menekankan tauhid, etika, dan kesederhanaan hidup. Namun catatan sejarah yang tersisa justru lebih banyak menyoroti versi resmi yang mendukung penyembahan Yesus. Hal ini menciptakan gap besar antara sejarah nyata Yesus sebagai nabi dan sejarah doktrinal yang berkembang di luar sana. Fakta mencengangkan lainnya adalah bagaimana beberapa Injil awal, seperti Injil Thomas dan Injil Barnabas, menegaskan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan penyembahan dirinya. Injil Barnabas bahkan mengisyaratkan
bahwa Yesus menyampaikan nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai rasul penutup. Namun, Injil Barnabas kemudian dihapus dari literatur utama, sehingga generasi berikutnya tidak mengetahui fakta-fakta ini. Jika kita menelusuri sejarah sosial politik pada masa itu, kita menemukan bahwa penyebaran ajaran baru ini juga tidak lepas dari tekanan Kekaisaran Romawi yang ingin mempersatukan wilayah yang luas melalui identitas agama tunggal. Hal ini mendorong pengkristenan menjadi agama dominan yang menekankan figur Yesus sebagai pusat penyembahan, sementara ajaran asli yang menekan tauhid dan penyerahan total kepada Allah secara literal mulai dilupakan. Riwayat Syahih dari sumber Islam mengingatkan kita bahwa setiap nabi diutus dengan misi yang jelas dan ajaran mereka adalah tauhid murni. Yesus adalah peneguh ajaran ini untuk Bani Israel, dan mukjizat yang beliau lakukan, termasuk menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati atas izin Allah, adalah tanda dari kebenaran risalahnya. Namun, sayangnya, dokumentasi sejarah dari pihak pengikutnya setelah wafatnya mulai mengaburkan fakta ini. Dengan narasi ilahi yang menyertai figur Yesus dari perspektif investigatif, banyak pertanyaan muncul. Mengapa doktrin Trinitas begitu cepat diterima? Bagaimana kitab-kitab yang menegaskan ajaran asli Yesus bisa hilang dari arus utama sejarah? Bagaimana pengaruh politik, kekuasaan, dan kepentingan sosial ikut membentuk versi resmi yang kita kenal sekarang? Lembar demi lembar rahasia ini mulai terbuka ketika kita menelusuri dokumen apokrifa, konsili gereja awal, dan catatan sejarawan Muslim yang menekankan kebenaran risalah para nabi yang lebih mengejutkan. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72 hingga 75, ditegaskan bahwa orang-orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan jatuh ke dalam kekeliruan besar. Mereka memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya, sebuah konsep yang tidak pernah diajarkan Yesus sendiri. Fakta ini menegaskan bahwa penyembahan kepada Yesus bukan bagian dari ajaran beliau, tetapi hasil rekayasa doktrinal setelah wafatnya. Sebagai penelusur sejarah, kita bisa menyaksikan bagaimana manipulasi doktrinal, penghapusan kitab, dan tekanan politik menciptakan narasi yang berbeda jauh dari kebenaran asli. Lembaran sejarah yang baru ditemukan ini memperlihatkan bahwa ajaran Yesus adalah ajaran monoteisme yang murni, menegaskan tauhid, menolak penyembahan diri, dan mengingatkan manusia untuk selalu berserah kepada Allah semata. Kita membuka rahasia yang jarang dibahas, melihat bagaimana doktrin Trinitas lahir, dan bagaimana penyembahan kepada Yesus muncul sebagai fenomena sosial politik, bukan sebagai kehendak asli Nabi Isa. Sekarang, mari kita bayangkan diri kita menelusuri manuskrip kuno, menemukan dokumen-dokumen yang disembunyikan, membuka rahasia yang selama ini terkubur, menyaksikan fakta mencengangkan yang menantang narasi mainstream. Setiap halaman yang dibuka mengungkapkan konspirasi doktrinal, tekanan politik, dan upaya penghapusan kebenaran ajaran asli Nabi Isa. Dalam perjalanan panjang ini, kita memahami bahwa kebenaran ajaran Nabi tidak bisa diukur dari seberapa populer doktrin yang berkembang, tetapi dari keselarasan dengan wahyu Allah, penegasan Al-Quran, dan riwayat Syahih. Yesus adalah hamba Allah, seorang rasul yang membawa mukjizat, bukan objek penyembahan. Penyembahan kepada beliau muncul setelah wafatnya, ketika kepentingan politik dan sosial mencampur adukan fakta dengan doktrin baru. Fakta-fakta ini tidak hanya menggugah rasa ingin tahu, tetapi juga mengajak kita untuk menelusuri sejarah dengan kritis, menelaah sumber, dan memahami konteks sosial politik yang memengaruhi perkembangan agama. Setiap naskah kuno, setiap riwayat syahih, setiap konsili yang tercatat merupakan kunci untuk membuka rahasia sejarah yang selama ini disembunyikan. Seiring kita menelusuri jejak awal kekristenan, terlihat jelas bahwa pergeseran dari ajaran asli Yesus ke doktrin penyembahan terhadap beliau bukanlah proses sederhana. Setelah wafatnya, komunitas Bani Israel yang mengenal Yesus sebagai nabi menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk kelompok Yahudi yang menolak misi beliau dan penguasa Romawi
yang memiliki kepentingan politik terselubung. Dalam kondisi inilah muncul peluang bagi sebagian pengikut Yesus yang ingin memperluas pengaruh mereka dengan menciptakan doktrin baru yang kemudian dikenal sebagai doktrin Trinitas. Konsili-konsili awal gereja, seperti Konsili Nisia tahun 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi, menunjukkan betapa doktrin ini dikodifikasi secara politik. Catatan sejarah mencatat bahwa Kaisar Konstantinus mendorong persatuan politik melalui agama, dan Trinitas menjadi instrumen untuk menyatukan wilayah kekaisaran. Hal ini menimbulkan ketegangan yang luar biasa antara pengikut asli Yesus yang tetap menekankan tauhid dan mereka yang menerima versi resmi doktrin Trinitas. Bahkan, beberapa pengikut yang menolak Trinitas dikucilkan, dihina, atau dihapus dari catatan resmi. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan yang mengusik. Bagaimana kitab-kitab yang menegaskan ajaran asli Yesus bisa hilang dari arus utama sejarah? Banyak Injil awal, seperti Injil Thomas, Injil Yakobus, dan Injil Barnabas, menegaskan bahwa Yesus hanya menyampaikan wahyu Allah, menekankan tauhid, dan tidak pernah mengajarkan penyembahan kepada diri sendiri. Injil Barnabas secara eksplisit menyebutkan nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad yang kemudian diabaikan atau dihapus dari literatur resmi. Dokumen-dokumen ini membuka tabir bahwa ajaran Yesus asli sangat berbeda dari apa yang diterima secara umum saat ini. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 59 ditegaskan bahwa penciptaan Nabi Isa mirip dengan penciptaan Nabi Adam tanpa ayah biologis. Sebagai mukjizat Allah, ini menunjukkan bahwa segala kekuatan dan mukjizat Isa berasal dari Allah semata, bukan dari dirinya sendiri. Namun dalam doktrin Trinitas, Yesus dianggap memiliki kuasa ilahi sendiri, bahkan setara dengan Allah. Sebuah penyimpangan yang jelas bertentangan dengan ajaran asli. Kita juga menemukan fakta mencengangkan dalam catatan sejarah. Sebagian besar penghapusan kitab dilakukan bukan karena pertimbangan teologis semata, tetapi karena alasan politik dan sosial. Penguasa Romawi ingin memastikan satu doktrin yang bisa diterima luas, meminimalkan konflik antar kelompok, dan memperkuat stabilitas kekaisaran. Konsekuensinya, pengajaran asli Yesus yang menekankan tauhid dan penyerahan total kepada Allah dikubur secara sistematis. Sejarawan Muslim mencatat bahwa banyak kelompok Kristen awal yang menolak Trinitas tetap eksis. Meskipun jumlah mereka terpinggirkan, mereka mempertahankan ajaran Yesus sebagai nabi yang menegakkan tauhid. Beberapa komunitas ini bahkan menulis naskah-naskah yang menegaskan bahwa Yesus tidak pernah meminta penyembahan kepada dirinya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 75 ditegaskan bahwa Yesus hanyalah seorang hamba Allah, dan siapapun yang menganggapnya Tuhan atau anak Tuhan adalah tersesat. Fakta ini menegaskan bahwa ajaran asli Yesus dan penyembahan yang muncul kemudian adalah dua hal yang sangat berbeda. Melacak fakta lebih jauh, kita menemukan bahwa perubahan doktrin juga dibantu oleh penerjemahan dan pengeditan kitab-kitab Injil. Banyak manuskrip awal yang kini hilang atau sengaja dikesampingkan karena menentang doktrin baru. Beberapa naskah yang tetap ada menunjukkan adanya penyimpangan kata demi kata, penambahan ajaran yang menekankan divinitas Yesus, dan penghapusan bagian-bagian yang menekankan tauhid. Ini bukan sekadar manipulasi minor, tetapi rekayasa doktrinal yang sistematis. Selain itu, tekanan sosial juga berperan besar. Pengikut Yesus yang awalnya menekankan tauhid menghadapi diskriminasi dan konflik internal. Mereka yang menekankan penyembahan terhadap Yesus lebih mudah diterima oleh komunitas luas karena pendekatan ini sejalan dengan budaya penyembahan figur dalam masyarakat Romawi. Fenomena ini mengilustrasikan bagaimana doktrin agama bisa berubah, bukan hanya karena wahyu, tetapi juga karena kepentingan sosial, politik, dan psikologis masyarakat. Dalam perspektif investigatif, membuka lembar sejarah ini seperti membuka kotak Pandora. Fakta demi fakta menunjukkan bahwa apa yang dikenal sebagai kekristenan saat ini
jauh berbeda dari misi asli Nabi Isa. Penyembahan Yesus muncul setelah wafatnya, dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan, penghapusan naskah asli, dan konsolidasi doktrin yang dikodifikasi secara politik. Namun naskah-naskah yang tersisa, riwayat syahih dari perspektif Islam dan catatan sejarah Muslim tetap menegaskan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah, peneguh tauhid dan pembawa mukjizat untuk menegakkan kebenaran. Seiring penelusuran kita berlanjut, terlihat pola yang menarik. Setiap pergeseran doktrinal berakar pada kebutuhan manusia untuk menemukan figur yang bisa disembah, mengabaikan pesan asli. Hal ini menimbulkan ketegangan yang dramatis antara fakta sejarah dan doktrin yang diterima secara luas. Kita seperti menelusuri sebuah labirin rahasia, di mana setiap dokumen kuno yang ditemukan mengungkap lapisan manipulasi, tekanan politik, dan penghapusan fakta. Lebih jauh, penelitian terhadap Injil Apokrifa menunjukkan bahwa pengikut awal Yesus menulis ajaran beliau secara literal dan menekankan prinsip-prinsip moral, pengabdian kepada Allah, dan tauhid. Mereka menolak penyembahan terhadap manusia, termasuk Yesus sendiri. Namun dokumentasi ini kemudian dikucilkan dari sejarah resmi. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Seberapa banyak kebenaran sejarah yang telah hilang akibat dominasi narasi resmi? Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 116 ditegaskan bahwa Yesus tidak pernah menyuruh manusia menyembah dirinya. Ini menegaskan kembali fakta sejarah yang telah disembunyikan, sekaligus menunjukkan integritas ajaran Nabi. Fakta ini jarang diungkap dalam narasi mainstream, tetapi sangat penting untuk memahami bagaimana doktrin Trinitas berkembang dan bagaimana penyembahan terhadap Yesus muncul sebagai konstruksi sosial politik, bukan ajaran asli. Ketika kita membuka dokumen demi dokumen, riwayat demi riwayat, dan kronik kuno, terungkaplah sebuah pola. Yesus adalah Nabi Allah, tetapi politik, kekuasaan, dan manipulasi doktrinal mengubah persepsi publik hingga muncul penyembahan terhadap beliau. Lembar demi lembar rahasia sejarah ini memperlihatkan bahwa kekristenan sebagaimana dikenal saat ini bukanlah representasi murni dari ajaran Nabi Isa, tetapi hasil rekayasa panjang yang melibatkan konsili, penghapusan kitab, dan tekanan sosial politik. Sejarawan modern dan Muslim mencatat bahwa komunitas Kristen awal terpecah menjadi berbagai aliran. Sebagian besar menekankan ajaran asli Yesus yang murni. Sebagian lain menerima versi yang menekankan divinitasnya. Kelompok yang menolak Trinitas mempertahankan doktrin tauhid, menulis Injil dan surat-surat yang menegaskan bahwa Yesus hanyalah seorang Rasul dan hamba Allah. Salah satu bukti paling jelas berasal dari naskah-naskah kuno yang kemudian dikenal sebagai Injil Barnabas dan Injil Thomas. Naskah-naskah ini menyampaikan pesan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan penyembahan diri dan mukjizatnya selalu atas izin Allah. Dalam Injil Barnabas, bahkan terdapat nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad yang menegaskan kesinambungan wahyu dan risalah para nabi. Namun naskah-naskah ini dihapus, disembunyikan, atau dikesampingkan oleh konsili gereja yang dikendalikan oleh kepentingan politik Romawi. Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi menetapkan doktrin Trinitas sebagai standar resmi, sementara kitab dan riwayat yang menentangnya dianggap sesat. Penghapusan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan strategi sistematis untuk menyatukan wilayah kekaisaran melalui satu doktrin tunggal. Fakta ini jarang diungkap, tetapi dokumen dan kronik awal menunjukkan adanya tekanan besar terhadap kelompok Kristen yang tetap mempertahankan tauhid asli Yesus. Selain penghapusan naskah, manipulasi kata demi kata dalam Injil yang tersisa menunjukkan pola yang konsisten. Bagian-bagian yang menekankan kemurnian ajaran Yesus diubah, diganti, atau dihilangkan. Penambahan ajaran yang menekankan divinitas Yesus, persamaan dengan Allah, dan penggabungan dengan Roh Kudus merupakan hasil rekayasa doktrinal yang disengaja. Analisis filologi modern terhadap manuskrip kuno membuktikan bahwa perubahan ini terjadi dengan tujuan menguatkan figur Yesus
sebagai pusat penyembahan. Riwayat Syahih dalam perspektif Islam menegaskan bahwa Yesus hanyalah seorang hamba Allah yang dikaruniai mukjizat untuk menegakkan kebenaran. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 110 disebutkan bahwa Allah mengajarkan kepada Yesus kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Ia menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan memberitakan hari kiamat. Allahumma atas izin Allah, bukan atas kekuatan dirinya sendiri. Fakta ini menunjukkan ketegangan yang dramatis antara sejarah asli Yesus dan doktrin yang berkembang kemudian. Catatan sejarah juga mengungkap bahwa sebagian pengikut Yesus yang menolak Trinitas tetap eksis, meskipun terpinggirkan. Mereka mempertahankan Injil asli, menekankan etika, tauhid, dan kepatuhan kepada Allah semata. Namun doktrin resmi yang diterima luas melalui konsili dan pengaruh politik menutupi keberadaan mereka. Ini menimbulkan distorsi sejarah yang besar. Generasi berikutnya hanya mengenal versi yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai Rasul yang menegakkan tauhid. Fakta mencengangkan lainnya muncul ketika menelusuri kronologi doktrinal. Konsili-konsili gereja awal sering digambarkan sebagai upaya harmonisasi ajaran, tetapi kenyataannya konsili ini lebih banyak didorong oleh kepentingan politik dan kontrol sosial. Para pemimpin Romawi memahami bahwa figur Yesus bisa menjadi alat pemersatu, selama ajaran yang murni diubah agar sesuai dengan ideologi kekaisaran. Hal ini menjelaskan mengapa kitab-kitab yang menegaskan ajaran asli hilang, sementara Injil yang disesuaikan dengan kepentingan politik berkembang lebih jauh lagi. Beberapa naskah kuno menunjukkan bahwa penyembahan terhadap Yesus tidak pernah diajarkan sendiri oleh beliau, melainkan muncul setelah wafatnya. Pengikut awal yang memahami ajaran tauhid asli menolak konsep ini, tetapi mereka dibungkam secara sosial dan politik. Ini menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana doktrin agama bisa berubah karena faktor eksternal, bukan karena wahyu atau misi Nabi itu sendiri. Seiring bukti demi bukti muncul, kita menemukan pola yang menegaskan bahwa Yesus tetap seorang Nabi Allah, seorang Rasul yang diutus untuk menegakkan tauhid, menyampaikan ajaran moral, dan membimbing Bani Israel. Mukjizatnya selalu atas izin Allah, dan setiap tindakan beliau menunjukkan ketaatan total kepada Allah. Penyembahan yang berkembang kemudian adalah hasil konstruksi sosial, manipulasi doktrinal, dan dominasi politik, bukan bagian dari misi asli beliau. Selain bukti doktrinal, penelitian sejarah sosial politik menegaskan bahwa komunitas Kristen awal yang menolak Trinitas menghadapi tekanan hebat, diskriminasi, dan pengucilan. Mereka menulis dokumen-dokumen yang menekankan tauhid, tetapi sebagian besar naskah ini hilang atau disembunyikan. Penemuan manuskrip kuno yang tersisa, seperti Injil Barnabas, menegaskan bahwa Yesus sendiri memperingatkan agar manusia tidak menyembah dirinya, dan hanya Allah yang layak disembah. Riwayat Syahih dari perspektif Islam juga menekankan bahwa setiap nabi memiliki misi yang jelas, menegakkan tauhid dan memperingatkan manusia dari kesesatan. Yesus tidak terkecuali. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72 hingga 75 ditegaskan bahwa siapapun yang menyembah Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan telah menyeleweng dari jalan yang benar. Fakta ini menunjukkan jarak yang sangat besar antara ajaran asli dan doktrin yang kemudian diterima luas. Analisis lebih mendalam terhadap konsili, dokumen, apokrifa, dan kronik awal menunjukkan bahwa manipulasi doktrinal bersifat sistematis dan berlangsung bertahun-tahun. Setiap konsili menyaring kitab, memutus hubungan antara ajaran asli dan versi resmi, serta menegaskan figur Yesus sebagai pusat penyembahan. Ini bukan kebetulan, melainkan strategi panjang yang mencampur adukan politik, sosial, dan agama. Sejarawan Muslim dan peneliti modern yang menelusuri naskah kuno menemukan bahwa penyembahan terhadap Yesus muncul sebagai fenomena sosial politik, bukan sebagai kehendak beliau. Fakta ini menegaskan kembali bahwa Yesus adalah hamba Allah, peneguh tauhid,
dan pembawa mukjizat. Setiap tindakan, setiap kata, dan setiap pengajaran, beliau mengarahkan manusia untuk berserah hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Menelusuri semua bukti ini, kita memahami bahwa sejarah resmi kekristenan sebagaimana dikenal sekarang bukanlah representasi murni dari ajaran Yesus. Manipulasi doktrinal, penghapusan naskah asli, konsili politik, dan tekanan sosial menciptakan narasi yang berbeda jauh dari kebenaran. Fakta ini membuka tabir rahasia yang selama ini disembunyikan dan menggugah rasa ingin tahu untuk menelusuri kebenaran yang sesungguhnya. Kronologi doktrinal mulai menunjukkan pola yang sangat jelas. Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi bukanlah sekadar pertemuan teologisis biasa. Disinilah Kaisar Konstantinus menetapkan doktrin Trinitas sebagai doktrin resmi, menegaskan Yesus sebagai anak Allah yang setara dengan Allah sendiri, sekaligus meminggirkan pengikut Kristen awal yang menekankan tauhid Yesus sebagai rasul. Beberapa tokoh Kristen awal, termasuk Arius, yang menolak divinitas Yesus, menghadapi pengucilan dan penghilangan pengaruh. Ajaran mereka yang menekankan bahwa Yesus hanyalah rasul dan hamba Allah, dicap sesat dan dihapus dari catatan resmi. Tokoh seperti Nestorius dan Eusebius dari Nikomedia juga menentang doktrin yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Mereka menekankan bahwa Yesus adalah manusia suci, utusan Allah, dan mukjizat yang diberikan kepadanya berasal dari Allah. Namun konsili-konsili berikutnya, termasuk konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, menegaskan kembali versi resmi yang mengangkat Yesus menjadi figur ilahi, menutup pintu bagi ajaran asli yang menekankan tauhid. Penghapusan kitab, rekayasa naskah, dan tekanan politik menciptakan narasi dominan yang diterima luas. Sementara doktrin asli hilang dari arus sejarah resmi. Bukti dari manuskrip kuno menunjukkan bahwa Injil Barnabas menekankan Yesus sebagai rasul Allah yang menegakkan tauhid dan menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Injil Thomas menekankan ajaran moral dan tauhid tanpa menyebutkan penyembahan kepada Yesus. Namun, dokumen-dokumen ini dikesampingkan, disembunyikan, atau dihapus dari literatur resmi. Transformasi ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari kombinasi tekanan politik, sosial, dan kebutuhan kekaisaran untuk menyatukan wilayah yang luas melalui satu doktrin tunggal. Riwayat Syahih dalam perspektif Islam menegaskan bahwa setiap nabi diutus dengan misi jelas, menegakkan tauhid dan memperingatkan manusia dari kesesatan. Yesus tidak terkecuali. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 110, disebutkan bahwa Allah mengajarkan kepada Yesus kitab hikmah, Taurat, dan Injil, mukjizatnya, termasuk menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati, adalah tanda dari Allah, bukan dari kekuatan pribadi Yesus. Fakta ini menunjukkan ketegangan yang tajam antara ajaran asli Yesus dan doktrin yang berkembang kemudian. Selain manipulasi naskah, tekanan sosial turut membentuk penyembahan terhadap Yesus. Pengikut Kristen awal yang menekankan tauhid menghadapi diskriminasi, pengucilan, dan penindasan. Mereka menulis Injil asli dan surat-surat yang menegaskan bahwa Yesus hanyalah rasul. Tetapi dokumen ini sebagian besar hilang atau disembunyikan. Penyembahan kepada Yesus yang muncul kemudian lebih mudah diterima oleh masyarakat karena selaras dengan tradisi penyembahan figur dalam budaya Romawi. Hal ini menegaskan bahwa doktrin baru lahir bukan dari wahyu, tetapi dari kebutuhan sosial politik. Lebih jauh lagi, analisis filologi terhadap manuskrip kuno Injil menunjukkan adanya penambahan kata demi kata yang menekankan divinitas Yesus, dan penghilangan bagian yang menekankan tauhid. Ini bukan manipulasi minor, tetapi rekayasa doktrinal sistematis yang berlangsung bertahun-tahun. Konsili gereja menyaring kitab, memutus hubungan antara ajaran asli dan versi resmi, dan menegaskan figur Yesus sebagai pusat penyembahan. Setiap langkah ini disertai tekanan politik, sosial, dan psikologis untuk memastikan dominasi doktrin resmi.
Fakta mencengangkan lain muncul ketika menelusuri tokoh-tokoh Kristen awal yang menolak Trinitas. Mereka mempertahankan ajaran asli Yesus, menulis naskah yang menekankan etika, tauhid, dan kepatuhan kepada Allah. Namun pengaruh mereka ditekan secara sistematis, beberapa dibuang, dikucilkan, atau dicap sesat. Ini menegaskan bahwa penyembahan terhadap Yesus adalah konstruksi sosial politik, bukan bagian dari ajaran asli. Riwayat Syahih juga menegaskan bahwa Yesus hanyalah seorang hamba Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 disebutkan bahwa Isa adalah Rasul Allah, bukan Allah atau anak Allah. Mukjizatnya berasal dari izin Allah. Siapapun yang menyembahnya telah tersesat. Fakta ini sangat jarang dibahas dalam narasi mainstream, tetapi menjadi kunci untuk memahami bagaimana doktrin Trinitas lahir dan bagaimana penyembahan terhadap Yesus muncul sebagai fenomena sosial politik. Seiring bukti demi bukti muncul, terlihat jelas bahwa kekristenan sebagaimana dikenal sekarang adalah hasil rekayasa panjang konsili gereja, penghapusan kitab, tekanan sosial politik, dan manipulasi naskah kuno. Yesus tetap seorang nabi Allah, rasul yang diutus untuk menegakkan tauhid, menyampaikan ajaran moral, dan membimbing Bani Israel. Mukjizatnya selalu atas izin Allah. Penyembahan yang berkembang kemudian adalah hasil konstruksi sosial, manipulasi doktrinal, dan dominasi politik, bukan bagian dari misi asli beliau. Kita juga menemukan bahwa sebagian besar dokumen apokrifa yang menekankan tauhid Yesus disimpan secara tersembunyi oleh komunitas minoritas yang tetap berpegang pada ajaran asli. Dokumen-dokumen ini menegaskan bahwa Yesus menekankan tauhid, menolak penyembahan terhadap dirinya, dan mengarahkan manusia untuk berserah kepada Allah semata. Penghapusan dan penyembunyian dokumen ini menciptakan gap besar antara sejarah nyata Yesus dan doktrin resmi yang diterima luas. Konsili gereja awal, manipulasi naskah, dan tekanan sosial membentuk narasi yang berbeda jauh dari kebenaran. Fakta-fakta ini, jika disatukan, menunjukkan bahwa penyembahan terhadap Yesus muncul akibat campur tangan politik, sosial, dan psikologis, bukan kehendak beliau sendiri. Yesus tetap seorang nabi Allah, rasul yang menegakkan tauhid, dan setiap mukjizatnya adalah tanda dari Allah. Seiring kita membuka naskah demi naskah, riwayat demi riwayat, dan kronik kuno, terlihat jelas bahwa doktrin Trinitas lahir dari kebutuhan manusia untuk menemukan figur yang bisa disembah, mengabaikan pesan asli. Hal ini menimbulkan ketegangan dramatis antara fakta sejarah dan doktrin yang diterima secara luas. Dokumen apokrifa, kronik gereja awal, dan riwayat Syahih Islam menunjukkan pola yang sama. Yesus adalah hamba Allah. Penyembahan terhadapnya muncul kemudian. Lebih jauh lagi, Injil Barnabas menegaskan nubuat kedatangan Nabi Muhammad yang menutup rangkaian risalah para nabi. Fakta ini semakin menegaskan bahwa Yesus hanyalah rasul, bukan objek penyembahan. Setiap pengajaran beliau, setiap mukjizat, setiap tindakan menegaskan tauhid dan ketaatan total kepada Allah. Penyembahan yang muncul kemudian adalah hasil rekayasa sosial politik, bukan kehendak asli nabi. Analisis sejarah dan dokumen kuno menegaskan bahwa konsili, penghapusan kitab, manipulasi naskah, dan tekanan politik menciptakan narasi dominan yang menutupi ajaran asli Yesus. Fakta ini membuka tabir sejarah yang selama ini tersembunyi, menggugah rasa ingin tahu, dan menuntun kita memahami sejarah dengan cara berbeda, tidak hanya melihat apa yang tertulis, tetapi juga apa yang disembunyikan, diubah, atau dihapus. Setelah wafatnya Nabi Isa, pengikut-pengikut awalnya menghadapi dilema besar. Mereka mengenal beliau sebagai nabi dan rasul, Allah yang membawa ajaran tauhid. Namun dalam konteks sosial Romawi dan Yahudi, figur Yesus mulai diidealisasikan. Beberapa pengikut melihat peluang untuk menegaskan figur beliau sebagai pusat spiritual, sementara kelompok yang tetap menekankan tauhid sejati berusaha mempertahankan ajaran asli. Perbedaan ini menimbulkan konflik internal yang terus membentuk arah doktrinal komunitas Kristen awal.
Konsili-konsili gereja awal berperan sangat strategis. Konsili Nise pada tahun 325 Masehi menetapkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang setara dengan Allah sendiri. Arius, seorang tokoh penting yang menentang divinitas Yesus, menekankan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah dan hambanya. Namun ajaran ini ditekan. Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi memperkuat doktrin Trinitas, menutup pintu bagi kelompok yang menolak penyembahan kepada Yesus. Rekonstruksi doktrin ini bukan hanya soal teologi, tetapi juga soal pengendalian sosial politik. Kaisar Konstantinus melihat bahwa figur Yesus bisa menjadi alat pemersatu, sehingga ajaran asli yang menekankan tauhid diabaikan. Bukti manuskrip kuno semakin memperkuat fakta bahwa penyembahan terhadap Yesus bukan bagian dari ajaran asli. Injil Barnabas menegaskan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah, menolak klaim sebagai Tuhan, dan menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Injil Thomas menekankan etika tauhid dan ketaatan kepada Allah tanpa menyebut penyembahan kepada diri Yesus. Dokumen-dokumen ini kemudian dihapus atau disembunyikan. Penghapusan ini bersifat sistematis, dilakukan untuk memastikan bahwa versi resmi yang diterima luas, sesuai dengan kepentingan politik dan sosial. Riwayat Syahih dari perspektif Islam menegaskan bahwa Isa adalah Rasul Allah, membawa mukjizat dengan izin Allah, dan menyampaikan wahyunya. Dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 16 hingga 34 disebutkan kelahiran Isa secara mukjizat dari Bunda Maryam tanpa ayah, dan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110 disebutkan mukjizat yang beliau lakukan atas izin Allah. Fakta ini menegaskan bahwa segala kuasa Yesus berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Penyembahan terhadap Yesus yang muncul kemudian adalah hasil rekayasa doktrinal setelah wafatnya. Selain manipulasi doktrinal, tekanan sosial dan politik juga memainkan peran besar. Pengikut Kristen awal yang menekankan tauhid sering dikucilkan atau dianggap sesat. Dokumen yang menekankan ajaran asli dihapus, sementara Injil yang mendukung penyembahan kepada Yesus dijadikan literatur resmi. Analisis filologi terhadap manuskrip kuno menunjukkan bahwa kata demi kata dalam Injil ditambahkan atau diubah untuk menekankan divinity Yesus dan penggabungannya dengan Roh Kudus. Sementara bagian yang menekankan tauhid dihapus. Ini bukan sekadar manipulasi minor, tetapi rekayasa doktrinal sistematis. Tokoh-tokoh Kristen awal yang menolak Trinitas, seperti Arius, Nestorius, dan beberapa komunitas Ebionit, tetap mempertahankan ajaran asli Yesus. Mereka menulis naskah yang menegaskan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah, menekankan tauhid, dan menolak penyembahan. Namun dokumen mereka ditekan secara sistematis, dicap sesat, atau dihilangkan dari sejarah resmi. Fakta ini menegaskan bahwa penyembahan terhadap Yesus muncul kemudian sebagai konstruksi sosial politik, bukan sebagai kehendak asli Nabi. Seiring penelusuran lebih jauh, bukti menunjukkan bahwa doktrin Trinitas lahir dari kebutuhan manusia untuk menemukan figur yang bisa disembah. Dalam masyarakat Romawi yang terbiasa menyembah figur, penyembahan terhadap Yesus menjadi lebih mudah diterima. Sementara pesan asli Isa tauhid, ketaatan kepada Allah, dan penekanan bahwa mukjizat berasal dari izin Allah tersingkir. Ini menciptakan ketegangan dramatis antara fakta sejarah dan doktrin resmi yang diterima luas. Injil, apokrifa, dan naskah kuno yang masih tersisa menunjukkan pola yang konsisten. Yesus hanyalah Rasul Allah, mukjizatnya atas izin Allah, dan ajaran beliau menegaskan tauhid. Penghapusan kitab, manipulasi naskah, dan konsili gereja menegaskan figur Yesus sebagai pusat penyembahan. Fakta ini menegaskan bahwa kekristenan sebagaimana dikenal sekarang adalah hasil rekayasa panjang, manipulasi doktrinal, tekanan politik, dan penghapusan fakta sejarah. Riwayat Syahih juga menegaskan bahwa siapapun yang menyembah Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan telah tersesat. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72 hingga 75
disebutkan bahwa penyembahan tersebut adalah kesalahan besar. Fakta ini memperkuat bukti sejarah yang jarang diungkap. Penyembahan terhadap Yesus adalah produk konstruksi sosial politik, bukan ajaran asli beliau. Lebih jauh lagi, bukti dari kronik kuno menunjukkan bahwa konsili gereja awal berperan dalam menyatukan wilayah Romawi melalui satu doktrin tunggal. Strategi ini mencampur adukan kepentingan politik, sosial, dan agama. Setiap konsili menyaring kitab, memutus hubungan antara ajaran asli dan versi resmi, menegaskan Yesus sebagai pusat penyembahan. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil rekayasa yang sistematis. Para pengikut Kristen awal yang menolak Trinitas tetap ada, meskipun minoritas. Mereka menyimpan naskah yang menekankan tauhid Yesus, menegaskan bahwa mukjizatnya berasal dari Allah, dan memperingatkan manusia untuk tidak menyembah dirinya. Dokumentasi ini menunjukkan bahwa sejarah resmi yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan jauh berbeda dari ajaran asli. Kita melihat jelas bahwa awal mula kekristenan dan munculnya penyembahan Yesus adalah proses panjang, dimulai dari ajaran tauhid asli Nabi Isa, kemudian dimanipulasi melalui konsili gereja, penghapusan kitab, tekanan politik, dan pengaruh sosial. Fakta-fakta ini membuka tabir rahasia yang jarang diungkap, menegaskan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah, dan penyembahan terhadap beliau muncul belakangan sebagai konstruksi doktrinal dan sosial politik setelah konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Doktrin Trinitas semakin menguat dan menyebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Tokoh-tokoh Kristen awal yang menentang penyembahan terhadap Yesus ditekan secara sistematis. Beberapa dikucilkan, beberapa dihapus namanya dari catatan resmi, dan sebagian komunitas minoritas dipaksa menyembunyikan ajaran mereka. Salah satu kelompok paling konsisten mempertahankan tauhid Yesus adalah komunitas EBI. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan, menekankan bahwa beliau hanyalah Rasul Allah dan hambanya, serta menekankan kepatuhan pada Taurat dan Injil yang asli. Dokumen kuno menunjukkan bahwa Ebionit dan kelompok serupa menulis naskah yang menegaskan ajaran moral dan tauhid Yesus. Namun mayoritas naskah ini dihapus atau dikesampingkan. Injil Barnabas menjadi salah satu bukti paling kuat. Naskah ini menegaskan bahwa Isa menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad dan menolak klaim divinitas terhadap dirinya. Injil Thomas juga menekankan prinsip tauhid, etika, dan ketaatan kepada Allah, serta menolak klaim penyembahan. Namun, naskah-naskah ini sebagian besar tidak masuk ke dalam kanon resmi karena bertentangan dengan kepentingan politik dan sosial pada masa itu. Penghapusan kitab dan rekayasa doktrinal ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari strategi sistematis. Konsili gereja menyaring kitab, menentukan mana yang layak dimasukkan dalam kanon resmi, dan menyingkirkan kitab yang menekankan ajaran asli Yesus. Penekanan pada divinitas Yesus dan penggabungannya dengan Roh Kudus memperkuat figur beliau sebagai pusat penyembahan. Analisis filologi menunjukkan bahwa Injil yang tersisa banyak mengandung penambahan kata demi kata untuk menegaskan divinitas, sementara bagian yang menekankan tauhid dihapus. Fakta ini didukung oleh riwayat syahih dari perspektif Islam. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110, Allah menegaskan bahwa mukjizat Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan memberikan wahyu adalah atas izin Allah. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171 menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang Rasul. Allah bukan Allah atau anak Allah. Siapapun yang menyembahnya telah tersesat. Fakta ini sangat jarang diungkap dalam narasi mainstream, tetapi menjadi kunci untuk memahami bagaimana penyembahan terhadap Yesus muncul kemudian, bukan bagian dari ajaran asli. Selain manipulasi doktrinal, tekanan sosial dan politik memainkan peran besar dalam membentuk penyembahan Yesus. Pengikut yang menekankan tauhid dikucilkan dan dianggap sesat. Penghapusan kitab asli dan penguatan versi resmi mempermudah masyarakat menerima figur Yesus sebagai Tuhan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana doktrin agama dapat berubah karena faktor eksternal politik, sosial,
dan psikologis, bukan karena wahyu. Tokoh-tokoh seperti Aries dan Nestorius adalah contoh nyata perlawanan terhadap doktrin divinitas. Aries menekankan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah dan tidak setara dengan Allah. Namun ajaran ini ditekan melalui konsili, pengucilan, dan pencatatan sejarah yang memihak versi resmi. Nestorius menekankan bahwa Yesus memiliki dua sifat manusia dan nabi, dan menolak klaim bahwa ia adalah Tuhan. Mereka yang mengikuti ajaran ini tetap ada sebagai komunitas minoritas, mempertahankan naskah asli, namun pengaruh mereka dikekang. Analisis kronologi penghapusan kitab menunjukkan pola yang konsisten. Setiap konsili menyaring Injil dan surat-surat, menyingkirkan naskah yang menekankan tauhid Yesus, doktrin yang menegaskan penyembahan terhadap Yesus, dan persamaan dengan Allah menjadi kanon resmi. Proses ini berlangsung bertahun-tahun, melibatkan tekanan politik, sosial, dan psikologis. Hasilnya adalah narasi dominan yang dikenal sekarang, yang menempatkan Yesus sebagai pusat penyembahan, jauh berbeda dari ajaran asli yang menekankan tauhid. Selain itu, dokumen apokrifa yang tersisa menunjukkan bahwa Yesus secara konsisten menolak klaim penyembahan. Ia menekankan bahwa mukjizatnya berasal dari Allah, bahwa manusia harus menyembah Allah semata, dan bahwa setiap tindakan beliau adalah peneguhan tauhid. Injil Barnabas bahkan menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai penutup rangkaian nabi. Fakta ini menegaskan bahwa awal mula penyembahan Yesus adalah hasil konstruksi sosial politik, bukan kehendak beliau. Seiring bukti ini dianalisis, terlihat jelas bahwa kekristenan dan penyembahan terhadap Yesus muncul sebagai hasil interaksi kompleks antara ajaran asli, manipulasi doktrinal, tekanan politik, dan kebutuhan sosial. Penyembahan ini bukan bagian dari ajaran Isa, melainkan produk dari penghapusan kitab, rekonstruksi naskah, dan konsili gereja yang bertujuan memusatkan figur Yesus sebagai Tuhan dalam perspektif investigatif. Membuka lembar sejarah ini seperti menyingkap konspirasi panjang yang melibatkan doktrin, politik, dan penghapusan fakta. Fakta demi fakta menunjukkan bahwa Yesus adalah Nabi Allah, hamba yang dikaruniai mukjizat, dan penyembahan terhadap beliau muncul kemudian akibat manipulasi doktrinal dan pengaruh sosial politik. Naskah kuno yang menekankan tauhid, bukti dari riwayat syahih, dan kronologi konsili gereja awal menguatkan fakta ini. Penemuan lebih lanjut menunjukkan bahwa komunitas minoritas yang mempertahankan ajaran asli masih eksis. Meskipun terpinggirkan, mereka menyimpan naskah Injil asli, menegaskan tauhid, menolak klaim divinit, dan memperingatkan manusia agar berserah kepada Allah semata. Penghapusan dan manipulasi doktrin oleh konsili gereja menutupi fakta ini, menciptakan narasi resmi yang berbeda jauh dari kebenaran. Kita menyaksikan dengan jelas bagaimana awal mula kekristenan dan penyembahan Yesus bukanlah hasil ajaran nabi, tetapi konstruksi panjang yang melibatkan penghapusan kitab, konsili politik teologisis, dan tekanan sosial. Fakta ini menggugah rasa ingin tahu, menegaskan bahwa narasi resmi seringkali berbeda dari sejarah asli. Penyembahan terhadap Yesus adalah fenomena sosial politik, bukan bagian dari misi asli Nabi Isa. Setelah konsili-konsili awal, tekanan terhadap pengikut Kristen yang menekankan tauhid semakin intens. Komunitas minoritas seperti Ebionit tetap berpegang pada ajaran asli Yesus, menolak klaim divinitas, dan menekankan bahwa mukjizat Yesus hanyalah izin Allah. Mereka menulis naskah-naskah yang menegaskan ajaran moral dan kepatuhan kepada Allah, menolak penyembahan terhadap Isa. Namun dokumen mereka dihapus atau disembunyikan karena bertentangan dengan doktrin resmi. Kronologi penghapusan ini menunjukkan pola sistematis setiap konsili, menyaring kitab dan menyingkirkan naskah yang menekankan tauhid. Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi menetapkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang setara dengan Allah. Aries, tokoh yang menekankan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah dan hambanya, dikucilkan dan ajarannya dicap sesat. Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi
memperkuat doktrin ini, menutup pintu bagi mereka yang menekankan tauhid. Tokoh lain seperti Nestorius menekankan dualitas sifat Yesus manusia dan nabi dan menolak klaim divinitas. Tetapi mereka pun ditekan. Proses ini menunjukkan bagaimana politik dan kontrol sosial mempengaruhi evolusi doktrin Kristen awal. Bukti dari manuskrip kuno semakin menguatkan fakta bahwa penyembahan Yesus adalah fenomena belakangan. Injil Barnabas menegaskan bahwa Isa hanyalah Rasul Allah, menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, dan menolak klaim penyembahan. Injil Thomas menekankan etika, tauhid, dan kepatuhan kepada Allah. Namun dokumen ini sebagian besar tidak masuk kanon resmi, karena bertentangan dengan kepentingan Kekaisaran Romawi yang menginginkan satu doktrin tunggal sebagai alat pemersatu. Manipulasi naskah juga menjadi bagian dari rekayasa doktrinal. Analisis filologi menunjukkan bahwa Injil yang tersisa banyak mengandung penambahan kata demi kata untuk menekankan divinitas Yesus. Sementara bagian yang menekankan tauhid dihapus. Penggabungan figur Yesus dengan Roh Kudus memperkuat posisi beliau sebagai pusat penyembahan. Proses ini berlangsung bertahun-tahun, melibatkan konsili gereja, tekanan politik, dan dominasi sosial. Riwayat syahih dari perspektif Islam menegaskan bahwa Isa adalah Rasul Allah, mukjizatnya atas izin Allah, dan penyembahan kepada dirinya adalah kesesatan. Dalam Al-Quran, surat Maryam, ayat 16 hingga 34, disebutkan kelahiran Isa secara mukjizat, dan Al-Quran surat Al-Maidah, ayat 110, menyebutkan mukjizat yang beliau lakukan. Al-Quran surat An-Nisa, ayat 171, menegaskan bahwa Isa bukan Allah atau anak Allah. Fakta ini menunjukkan ketegangan antara ajaran asli dan doktrin yang berkembang. Kemudian, tekanan sosial terhadap pengikut Kristen yang menekankan tauhid juga sangat signifikan. Mereka dikucilkan, dicap sesat, dan sebagian besar dokumen mereka dihancurkan. Penghapusan kitab asli dan penguatan versi resmi mempermudah masyarakat menerima Yesus sebagai Tuhan. Penyembahan ini lebih selaras dengan tradisi Romawi yang terbiasa menyembah figur, bukan karena ajaran Nabi itu sendiri. Lebih lanjut, kronik gereja awal menunjukkan bahwa setiap konsili berfungsi untuk menegakkan doktrin resmi dan menyingkirkan pengajaran asli. Strategi ini memadukan kepentingan politik, sosial, dan agama. Setiap konsili menyaring kitab, menentukan kanon resmi, dan menegaskan figur Yesus sebagai pusat penyembahan. Ini adalah bukti bahwa penyembahan terhadap Yesus lahir dari konstruksi sosial politik, bukan kehendak Isa sendiri. Tokoh minoritas seperti Ebionit, Arius, Nestorius, dan beberapa komunitas lain tetap mempertahankan ajaran asli, menekankan tauhid, dan menulis naskah Injil yang menolak penyembahan. Namun pengaruh mereka ditekan secara sistematis. Injil Barnabas dan Injil Thomas menjadi bukti kuat bahwa Isa menekankan tauhid dan menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Fakta ini menunjukkan bahwa awal mula penyembahan terhadap Yesus muncul setelah wafatnya melalui penghapusan kitab, rekayasa naskah, dan dominasi konsili gereja. Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa kekristenan awal mengalami evolusi yang sangat dipengaruhi politik dan sosial. Penyembahan Yesus lahir dari kebutuhan manusia untuk menemukan figur yang bisa disembah. Dalam masyarakat Romawi yang terbiasa menyembah figur, transformasi ini diterima dengan mudah. Pesan asli Isa tauhid, kepatuhan kepada Allah, dan mukjizat atas izin Allah tersingkir. Fakta ini menegaskan bahwa awal mula kekristenan dan penyembahan Yesus adalah hasil konstruksi panjang, bukan bagian dari ajaran asli Nabi. Riwayat syahih juga menegaskan bahwa siapapun yang menyembah Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan telah tersesat. Dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, ayat 72 hingga 75, disebutkan dengan jelas bahwa penyembahan semacam itu adalah kesalahan besar. Fakta ini jarang diungkap, tetapi menjadi kunci untuk memahami sejarah asli Isa dan bagaimana penyembahan terhadapnya
muncul sebagai fenomena sosial, politik, dan doktrinal. Lebih jauh lagi, bukti dari kronik kuno menunjukkan bahwa konsili gereja awal berperan untuk menyatukan wilayah Romawi melalui satu doktrin tunggal. Setiap konsili menyaring kitab, memutus hubungan antara ajaran asli dan versi resmi, menegaskan Yesus sebagai pusat penyembahan, dan membungkam komunitas minoritas. Proses ini berlangsung bertahun-tahun dengan tekanan politik, sosial, dan psikologis yang sistematis. Komunitas minoritas yang mempertahankan ajaran asli tetap ada meskipun terpinggirkan. Mereka menyimpan naskah Injil asli, menegaskan tauhid, menolak divinitas, dan memperingatkan manusia untuk berserah kepada Allah semata. Penghapusan dan manipulasi doktrin oleh konsili gereja menutupi fakta ini, menciptakan narasi resmi yang berbeda jauh dari kebenaran. Melacak bukti ini dari riwayat syahih, manuskrip kuno, konsili gereja, dan kronik sejarah menunjukkan pola yang konsisten. Isa adalah Rasul Allah, mukjizatnya atas izin Allah, dan penyembahan terhadapnya muncul belakangan akibat konstruksi sosial politik dan manipulasi doktrinal. Fakta ini membuka tabir sejarah yang jarang diungkap, menegaskan bahwa kekristenan awal dan penyembahan Yesus adalah fenomena kompleks, hasil interaksi ajaran, politik, dan tekanan sosial. Seiring waktu, bukti sejarah menunjukkan bahwa awal mula kekristenan dan munculnya penyembahan terhadap Yesus merupakan proses panjang, dipengaruhi oleh tekanan politik, sosial, dan manipulasi doktrinal. Konsili gereja awal, terutama konsili Nise tahun 325 Masehi dan konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi, memainkan peran kunci dalam membentuk narasi resmi. Konsili Nisia menetapkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang setara dengan Allah, menyingkirkan ajaran Arias yang menekankan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah dan hambanya. Arias sendiri menghadapi pengucilan dan ajarannya dicap sesat. Konsili Konstantinopel memperkuat doktrin Trinitas, menutup pintu bagi kelompok yang menolak penyembahan terhadap Yesus. Tokoh seperti Nestorius yang menekankan dualitas sifat Yesus manusia dan nabi, dihilangkan pengaruhnya dari catatan resmi. Pengaruh politik, sosial, dan psikologis yang kuat memastikan bahwa doktrin resmi ini diterima luas. Sejak saat itu, penyembahan terhadap Yesus mulai terbentuk sebagai bagian dari konstruksi sosial politik, bukan kehendak asli Nabi Isa. Komunitas minoritas yang mempertahankan ajaran asli Yesus tetap ada, meskipun terpinggirkan. Ebionit, salah satu kelompok paling konsisten, menolak Yesus sebagai Tuhan, menekankan bahwa beliau hanyalah Rasul Allah, dan menekankan ketaatan pada Taurat serta Injil yang asli. Mereka menulis naskah-naskah yang menegaskan ajaran moral dan tauhid, menolak penyembahan, dan menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai penutup risalah para nabi. Namun naskah-naskah ini sebagian besar dihapus, disembunyikan, atau disisihkan dari kanon resmi. Injil Barnabas menjadi salah satu bukti paling mencengangkan. Naskah ini menegaskan bahwa Isa menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad dan menolak klaim penyembahan. Injil Thomas menekankan etika, tauhid, dan ketaatan kepada Allah tanpa menyebut penyembahan. Dokumen-dokumen ini jarang diungkap karena bertentangan dengan kepentingan politik dan sosial pada masa itu. Analisis filologi menunjukkan bahwa Injil yang tersisa banyak mengandung penambahan kata demi kata untuk menegaskan divinitas Yesus. Sementara bagian yang menekankan tauhid dihapus. Riwayat syahih dari perspektif Islam menegaskan dengan jelas bahwa Isa adalah Rasul Allah, mukjizatnya atas izin Allah, dan setiap tindakan beliau menegaskan tauhid. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 16 hingga 34, disebutkan kelahiran Isa secara mukjizat dari Bunda Maryam tanpa ayah. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 110 menyebutkan mukjizat yang dilakukan Yesus, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan memberikan wahyu semua atas izin Allah. Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 menegaskan bahwa Isa bukan Allah atau anak Allah, dan siapapun yang menyembahnya telah tersesat. Fakta ini menegaskan
ketegangan dramatis antara ajaran asli dan doktrin yang berkembang. Kemudian, selain itu, tekanan sosial terhadap pengikut Kristen yang menekankan tauhid sangat signifikan. Mereka dikucilkan, dicap sesat, dan sebagian besar dokumen mereka dihancurkan. Penghapusan kitab asli dan penguatan versi resmi mempermudah masyarakat menerima Yesus sebagai Tuhan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana doktrin agama dapat berubah akibat faktor eksternal politik, sosial, dan psikologis, bukan karena wahyu. Lebih jauh lagi, konsili-konsili berikutnya terus menyaring kitab dan memperkuat figur Yesus sebagai pusat penyembahan. Konsili Efesus tahun 431 Masehi menyingkirkan pengajaran Nestorius, dan Konsili Kalsadan tahun 451 Masehi menegaskan dualitas sifat Yesus sebagai manusia dan Tuhan, menutup setiap celah bagi ajaran tauhid. Setiap konsili berfungsi untuk menegaskan narasi resmi, menyingkirkan pengajaran minoritas, dan memastikan penyebaran doktrin Trinitas secara luas. Tokoh minoritas lain yang menolak Trinitas, seperti komunitas Ebionit, terus mempertahankan ajaran asli, menekankan tauhid, dan menyimpan naskah Injil asli. Injil apokrifa ini menegaskan bahwa Yesus menolak klaim penyembahan, menekankan mukjizatnya hanya atas izin Allah, dan mengarahkan manusia untuk berserah kepada Allah semata. Naskah-naskah ini disembunyikan untuk melindungi ajaran asli dari penghapusan oleh doktrin resmi. Seiring bukti ini dianalisis, terlihat jelas bahwa awal mula kekristenan dan penyembahan Yesus bukanlah hasil ajaran Nabi sendiri. Penyembahan ini lahir dari kebutuhan manusia untuk menemukan figur yang bisa disembah. Penghapusan kitab asli, rekonstruksi naskah, dan dominasi konsili gereja. Fakta ini membuka tabir rahasia sejarah yang jarang diungkap, menunjukkan bahwa Yesus adalah Rasul Allah, hambanya, dan mukjizatnya atas izin Allah. Penyembahan yang berkembang kemudian adalah hasil konstruksi sosial, politik, dan manipulasi doktrinal. Syahih lebih jauh menegaskan bahwa setiap nabi memiliki misi untuk menegakkan tauhid. Isa tidak terkecuali. Setiap ajaran, setiap mukjizat, dan setiap tindakan beliau menekankan ketaatan kepada Allah dan penolakan terhadap penyembahan diri. Fakta ini jarang diungkap dalam narasi mainstream, tetapi menjadi kunci untuk memahami sejarah asli Isa dan awal mula penyembahan terhadap beliau. Dengan kronologi konsili yang rinci, bukti penghapusan kitab, tokoh minoritas yang menolak Trinitas, dan riwayat syahih, kita dapat melihat pola yang konsisten. Kekristenan awal adalah hasil interaksi kompleks antara ajaran asli Isa, manipulasi doktrinal, tekanan politik, dan kebutuhan sosial. Penyembahan terhadap Yesus muncul kemudian, bukan bagian dari misi asli Nabi. Naskah apokrifa, kronik Jereyat, dan riwayat syahih Islam menguatkan fakta ini. Sejarah yang terungkap ini menantang narasi resmi yang diterima luas. Fakta demi fakta menunjukkan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah, hamba yang diutus untuk menegakkan tauhid, dan penyembahan terhadapnya lahir dari konstruksi sosial politik, bukan kehendak beliau. Penghapusan kitab, rekayasa naskah, dan dominasi konsili gereja menciptakan narasi dominan yang menutupi sejarah asli. Kita dapat menyimpulkan bahwa awal mula kekristenan dan penyembahan Yesus adalah fenomena kompleks. Isa tetap Rasul Allah. Penyembahan terhadap beliau muncul belakangan akibat manipulasi doktrinal dan pengaruh sosial politik. Komunitas minoritas yang mempertahankan ajaran asli, menyimpan naskah yang menegaskan tauhid, menolak divinit, dan memperingatkan manusia agar berserah hanya kepada Allah. Fakta-fakta ini membuka lembar demi lembar rahasia sejarah, menegaskan ketegangan antara ajaran asli dan doktrin resmi, dan menggugah rasa ingin tahu untuk menelusuri sejarah dengan cara berbeda, bukan hanya melihat apa yang tertulis, tetapi juga apa yang disembunyikan, diubah, atau dihapus. Penemuan naskah kuno, konsili gereja, tokoh minoritas, dan riwayat syahih bersama-sama menegaskan
bahwa awal mula kekristenan dan munculnya penyembahan Yesus adalah hasil konstruksi panjang yang kompleks, bukan bagian dari ajaran Isa sendiri. Ketika menelusuri dokumen kuno dan kronik sejarah, terlihat bahwa kekristenan awal bukanlah monolitik. Sejak wafatnya Isa, pengikutnya terbagi dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Beberapa tetap menekankan tauhid, menegaskan bahwa Isa hanyalah Rasul Allah. Sementara kelompok lain mulai memandang beliau sebagai figur ilahi, terutama karena tekanan budaya Romawi yang sudah terbiasa menyembah figur dan dewa. Transformasi ini bukan kebetulan, tetapi proses panjang yang melibatkan strategi sosial politik, manipulasi naskah, dan konsili gereja. Komunitas minoritas yang mempertahankan ajaran asli, seperti Ebiot, memainkan peran penting dalam menjaga pesan Isa. Mereka menekankan kepatuhan terhadap Taurat dan Injil asli, menolak klaim divinitas, dan menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Dokumen-dokumen mereka menegaskan bahwa mukjizat Isa adalah atas izin Allah, dan bahwa penyembahan kepada beliau tidak dibenarkan. Namun, pengaruh mereka ditekan secara sistematis. Banyak naskah asli hilang, dihancurkan, atau disembunyikan oleh kekuasaan gereja yang ingin menegaskan figur Yesus sebagai pusat penyembahan. Konsili-konsili gereja menjadi alat utama dalam membentuk doktrin resmi. Konsili Nicea tahun 325 Masehi menegaskan divinitas Yesus dan menyingkirkan ajaran Arias yang menekankan tauhid. Konsili Konstantinopel tahun 381 MC memperkuat doktrin Trinitas dan menutup pintu bagi mereka yang menolak penyembahan. Konsili Efesus tahun 431 Masehi dan Kalsadan tahun 451 MP menegaskan dualitas sifat Yesus manusia dan Tuhan, menghilangkan pengaruh tokoh minoritas yang tetap menekankan ajaran asli. Manuskrip kuno menunjukkan adanya manipulasi sistematis. Injil yang tersisa banyak mengandung penambahan kata demi kata untuk menekankan divinitas Yesus. Sementara bagian yang menekankan tauhid dihapus. Penggabungan figur Yesus dengan Roh Kudus semakin memperkuat penyembahan terhadap beliau. Naskah apokrifa yang tersisa, seperti Injil Barnabas dan Injil Thomas, menegaskan ajaran tauhid, menolak klaim divinitas, dan menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Namun sebagian besar tidak masuk ke kanon resmi. Riwayat Syahih dari perspektif Islam memberikan pandangan yang sangat jelas. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 16 hingga 34 diceritakan kelahiran Isa secara mukjizat dari Bunda Maryam tanpa ayah. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 110 menyebut mukjizat yang dilakukan Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan memberikan wahyu semua atas izin Allah. Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 menegaskan bahwa Isa bukan Allah atau anak Allah, dan siapapun yang menyembahnya telah tersesat. Fakta ini menunjukkan perbedaan yang tajam antara ajaran asli Isa dan doktrin yang dikembangkan. Kemudian, selain itu, tekanan sosial terhadap pengikut Kristen yang menekankan tauhid sangat besar. Mereka dikucilkan, dicap sesat, dan sebagian besar dokumen mereka dihancurkan. Penghapusan kitab asli dan penguatan versi resmi mempermudah masyarakat menerima Yesus sebagai Tuhan. Penyembahan ini lebih diterima karena budaya Romawi terbiasa menyembah figur, bukan karena ajaran Isa sendiri. Kronik gereja awal menunjukkan bahwa setiap konsili berfungsi sebagai alat politik sekaligus teologisis. Konsili menyaring kitab, menentukan kanon resmi, dan menegaskan figur Yesus sebagai pusat penyembahan. Strategi ini memastikan dominasi doktrin resmi dan membungkam komunitas minoritas yang tetap menekankan tauhid. Proses ini berlangsung bertahun-tahun, melibatkan tekanan politik, sosial, dan psikologis yang sistematis. Fakta mencengangkan muncul ketika menelusuri tokoh minoritas lain yang menolak Trinitas. Arius menekankan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah. Nestorius menegaskan dualitas sifat Yesus, dan komunitas Ebionit tetap mempertahankan ajaran asli. Injil apokrifa mereka menegaskan bahwa mukjizat Isa berasal dari Allah, menolak klaim penyembahan,
dan memperingatkan manusia agar berserah hanya kepada Allah. Namun, dokumen-dokumen ini disembunyikan untuk melindungi ajaran asli dari penghapusan analisis. Lebih lanjut menunjukkan bahwa kekristenan awal berkembang melalui interaksi kompleks antara ajaran Isa, tekanan sosial, manipulasi doktrinal, dan kepentingan politik. Penyembahan terhadap Yesus lahir karena kebutuhan manusia untuk menemukan figur yang bisa disembah. Dalam masyarakat Romawi yang terbiasa menyembah figur, transformasi ini diterima luas. Pesan asli, Isa tauhid, ketaatan kepada Allah, dan mukjizat atas izin Allah tersingkir. Fakta ini menegaskan bahwa awal mula kekristenan dan penyembahan Yesus adalah hasil konstruksi panjang, bukan bagian dari ajaran asli Nabi. Riwayat Syahih lebih jauh menegaskan bahwa setiap nabi memiliki misi untuk menegakkan tauhid. Isa tidak terkecuali. Setiap ajaran, mukjizat, dan tindakan beliau menekankan ketaatan kepada Allah dan penolakan terhadap penyembahan diri. Fakta ini jarang diungkap dalam narasi mainstream, tetapi menjadi kunci untuk memahami sejarah asli Isa dan awal mula penyembahan terhadap beliau. Seiring kita menelusuri bukti ini, terlihat pola konsisten Isa adalah Rasul Allah. Mukjizatnya atas izin Allah, dan penyembahan terhadap beliau muncul belakangan akibat konstruksi sosial politik dan manipulasi doktrinal. Penghapusan kitab, konsili gereja, dan rekonstruksi naskah menciptakan narasi dominan yang menutupi sejarah asli. Komunitas minoritas yang tetap mempertahankan ajaran asli, menyimpan naskah Injil asli, menegaskan tauhid, menolak divinitas, dan memperingatkan manusia agar berserah hanya kepada Allah. Fakta-fakta ini membuka lembar demi lembar rahasia sejarah, menegaskan ketegangan antara ajaran asli dan doktrin resmi, menggugah rasa ingin tahu, dan menantang narasi mainstream bukan hanya melihat apa yang tertulis, tetapi juga apa yang disembunyikan, diubah, atau dihapus. Penemuan naskah kuno, konsili gereja, tokoh minoritas, dan riwayat Syahih bersama-sama menegaskan bahwa awal mula kekristenan dan munculnya penyembahan Yesus adalah hasil konstruksi panjang yang kompleks, bukan bagian dari ajaran Isa sendiri. Setelah konsili Kalsadan tahun 451 Masehi, doktrin resmi yang menegaskan Yesus sebagai Tuhan dan manusia sekaligus semakin kuat. Konsili ini menutup setiap ruang bagi pengajaran minoritas yang menekankan tauhid. Kelompok seperti Ebionit yang tetap menekankan kepatuhan pada Taurat dan Injil asli semakin terpinggirkan. Naskah-naskah mereka disembunyikan atau dihancurkan. Kronologi penghapusan ini menunjukkan sistematisasi strategi setiap konsili menyaring kitab, menyingkirkan dokumen yang menekankan tauhid, dan menegaskan penyembahan terhadap Yesus. Tokoh minoritas lainnya seperti Marcion menolak Taurat Yahudi dan menekankan kasih Allah yang tunggal. Namun dia menolak Isa sebagai Tuhan. Meskipun pengaruh Marcion terbatas, ide-idenya menimbulkan ketegangan di kalangan gereja awal. Begitu juga dengan Aries yang secara teologisis menegaskan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah dan hambanya, ditekan dan dicap sesat. Nestorius menekankan dualitas sifat Yesus dan menolak divinity. Tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa ajaran Kristen awal jauh lebih kompleks dan beragam daripada narasi resmi yang diterima sekarang. Injil Barnabas dan Injil Thomas menjadi bukti penting bahwa Isa menolak klaim penyembahan. Injil Barnabas bahkan menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, menegaskan bahwa Isa hanyalah Rasul Allah. Injil Thomas menekankan etika, tauhid, dan ketaatan kepada Allah. Namun dokumen ini sebagian besar dihapus atau disembunyikan karena bertentangan dengan kepentingan konsili gereja dan kekuasaan Romawi. Analisis filologi menunjukkan bahwa Injil yang tersisa banyak mengalami penambahan kata demi kata untuk menegaskan divinitas, justice. Sementara bagian yang menekankan tauhid dihapus. Riwayat Syahih dari perspektif Islam memberikan penjelasan yang konsisten. Al-Quran Surat Maryam ayat 16 hingga 34 menjelaskan kelahiran Isa secara mukjizat
dari Bunda Maryam. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110 menyebut mukjizat Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan memberikan wahyu semua atas izin Allah. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171 menegaskan bahwa Isa bukan Allah atau anak Allah, dan siapapun yang menyembahnya telah tersesat. Fakta ini menegaskan bahwa penyembahan terhadap Isa muncul belakangan akibat manipulasi doktrinal dan tekanan sosial, bukan kehendak Isa sendiri. Selain manipulasi doktrinal, tekanan sosial terhadap pengikut Kristen yang menekankan tauhid juga sangat signifikan. Mereka dikucilkan, dicap sesat, dan sebagian besar dokumen mereka dihancurkan. Penghapusan kitab asli mempermudah masyarakat menerima Yesus sebagai Tuhan. Fenomena ini menunjukkan bahwa doktrin agama dapat berubah karena faktor politik, sosial, dan psikologis. Lebih lanjut, konsili-konsili gereja berfungsi sebagai alat untuk memastikan dominasi doktrin resmi. Konsili menyaring kitab, menentukan kanon resmi, dan menegaskan figur Yesus sebagai pusat penyembahan. Setiap konsili menutup ruang bagi pengajaran minoritas yang menekankan tauhid. Strategi ini berlangsung bertahun-tahun, menciptakan narasi dominan yang menutupi sejarah asli. Fakta menarik muncul ketika menelusuri komunitas minoritas lain yang tetap mempertahankan ajaran asli. Ebionit, Marcionit, dan kelompok minoritas lain menyimpan naskah Injil asli yang menegaskan tauhid, menolak klaim divinitas, dan memperingatkan manusia untuk berserah hanya kepada Allah. Naskah-naskah ini disembunyikan atau dihancurkan agar narasi resmi tetap dominan. Ini menegaskan bahwa awal mula penyembahan Yesus adalah konstruksi sosial politik dan manipulasi doktrinal, bukan bagian dari ajaran Isa. Analisis kronologi konsili dan dokumen kuno menunjukkan pola yang konsisten. Konsili Naisia tahun 325 Masehi menetapkan divinitas Yesus, menyingkirkan ajaran Arius. Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi memperkuat Trinitas, menutup ruang bagi pengajaran minoritas. Konsili Efesus tahun 431 Masehi dan Kalsidan tahun 451 Masehi menegaskan dualitas sifat Yesus, menghilangkan pengaruh Nestorius dan komunitas minoritas lain. Setiap konsili memperkuat figur Yesus sebagai pusat penyembahan dan menyingkirkan dokumen yang menekankan tauhid. Seiring bukti ini dianalisis, terlihat jelas pola yang konsisten. Isa adalah Rasul Allah, mukjizatnya atas izin Allah, dan penyembahan terhadap beliau muncul kemudian akibat konstruksi sosial politik, manipulasi naskah, dan dominasi konsili gereja. Komunitas minoritas yang tetap mempertahankan ajaran asli, menyimpan naskah Injil asli, menegaskan tauhid, menolak divinitas, dan memperingatkan manusia untuk berserah hanya kepada Allah. Fakta-fakta ini membuka tabir sejarah yang jarang diungkap, menegaskan ketegangan antara ajaran asli dan doktrin resmi, dan menggugah rasa ingin tahu. Penemuan naskah kuno, konsili gereja, tokoh minoritas, dan riwayat syahih bersama-sama menegaskan bahwa awal mula kekristenan dan munculnya penyembahan Yesus adalah hasil konstruksi panjang yang kompleks, bukan bagian dari ajaran Isa sendiri. Seiring penelitian lebih lanjut, terlihat bahwa narasi resmi yang menekankan Yesus sebagai Tuhan adalah hasil akumulasi tekanan politik, sosial, dan manipulasi doktrinal selama ratusan tahun. Setiap konsili, penghapusan naskah, dan penetapan kanon resmi berkontribusi pada pembentukan figur Yesus sebagai pusat penyembahan. Sementara pesan asli Isa tauhid, kepatuhan kepada Allah, dan mukjizat atas izin Allah tersingkir. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa awal mula kekristenan dan penyembahan Yesus adalah fenomena kompleks. Isa tetap Rasul Allah. Penyembahan terhadap beliau lahir belakangan akibat manipulasi doktrinal, tekanan politik, dan konstruksi sosial. Komunitas minoritas yang mempertahankan ajaran asli tetap menyimpan naskah, menegaskan tauhid, dan memperingatkan manusia untuk berserah hanya kepada Allah. Fakta-fakta ini menggugah rasa ingin tahu untuk menelusuri sejarah dengan cara berbeda,
bukan hanya melihat apa yang tertulis, tetapi juga apa yang disembunyikan, diubah, atau dihapus. Bukti dari kronik kuno, konsili gereja, manuskrip, apokrif, dan riwayat syahih bersama-sama menegaskan bahwa awal mula kekristenan dan munculnya penyembahan Yesus adalah konstruksi panjang, bukan bagian dari ajaran Isa sendiri. Setelah konsili Kalsadan tahun 451 Masehi, pengaruh komunitas minoritas yang menekankan tauhid semakin terpinggirkan. Ebionit yang tetap berpegang pada Taurat dan Injil asli menghadapi tekanan sistematis, dokumen mereka disembunyikan, dihancurkan, atau dihapus dari catatan resmi. Praktik ini menunjukkan pola yang konsisten. Setiap konsili tidak hanya menyaring kitab, tetapi juga menyingkirkan pengajaran yang menekankan tauhid Isa dan menegaskan figur Yesus sebagai pusat penyembahan. Selain Ebion, Marcionit adalah kelompok lain yang menolak Taurat Yahudi dan menekankan kasih Allah yang tunggal. Namun mereka menolak Isa sebagai Tuhan. Meskipun pengaruh Marcion terbatas, ajarannya menimbulkan ketegangan di kalangan gereja awal. Tokoh seperti Aries menegaskan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah dan hambanya. Nestorius menekankan dualitas sifat Yesus dan menolak klaim divinitas. Penekanan pada figur Yesus sebagai Tuhan muncul karena tekanan politik dan sosial yang sistematis, bukan karena ajaran asli Isa. Analisis manuskrip kuno menegaskan adanya manipulasi sistematis terhadap teks Injil. Injil yang diterima sebagai kanon resmi banyak mengalami penambahan kata demi kata untuk menegaskan divinitas Yesus. Bagian yang menekankan tauhid dihapus, dan penggabungan figur Yesus dengan Roh Kudus memperkuat penyembahan terhadap beliau. Sementara itu, Injil Barnabas dan Injil Thomas tetap menekankan tauhid, menolak klaim penyembahan, dan menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Namun, sebagian besar tidak dimasukkan ke dalam kanon resmi. Riwayat syahih dari perspektif Islam memberikan penjelasan yang konsisten dan tegas. Dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 16 hingga 34, kelahiran Isa dijelaskan secara mukjizat dari Bunda Maryam. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110 menyebut mukjizat Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan memberikan wahyu semua atas izin Allah. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171 menegaskan bahwa Isa bukan Allah atau anak Allah, dan siapapun yang menyembahnya telah tersesat. Fakta ini menunjukkan perbedaan tajam antara ajaran asli Isa dan doktrin resmi yang dikembangkan kemudian. Tekanan sosial terhadap pengikut yang menekankan tauhid sangat besar. Mereka dikucilkan, dicap sesat, dan sebagian besar dokumen mereka dihancurkan. Penghapusan kitab asli mempermudah masyarakat menerima Yesus sebagai Tuhan. Fenomena ini menunjukkan bahwa doktrin agama dapat berubah karena faktor politik, sosial, dan psikologis, bukan semata karena wahyu. Setiap konsili berfungsi sebagai alat politik sekaligus teologisis. Konsili Naisia tahun 325 Masehi menetapkan divinitas Yesus, menyingkirkan ajaran Aries. Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi memperkuat Trinitas, menutup ruang bagi pengajaran minoritas. Konsili Efesus tahun 431 Masehi dan Kalsidon tahun 451 Masehi menegaskan dualitas sifat Yesus, menyingkirkan pengaruh Nestorius dan komunitas minoritas lain. Setiap konsili memperkuat figur Yesus sebagai pusat penyembahan dan menyingkirkan dokumen yang menekankan tauhid. Tokoh minoritas yang menolak Trinitas tetap mempertahankan ajaran asli dan menyimpan naskah Injil asli, Injil Apokrifa. Mereka menegaskan bahwa mukjizat Isa berasal dari Allah, menolak klaim penyembahan, dan memperingatkan manusia agar berserah hanya kepada Allah. Namun dokumen ini disembunyikan agar narasi resmi tetap dominan. Analisis kronologi konsili dan dokumen kuno menunjukkan pola yang konsisten. Isa adalah Rasul Allah, mukjizatnya atas izin Allah,
dan penyembahan terhadap beliau muncul belakangan akibat konstruksi sosial politik, manipulasi naskah, dan dominasi konsili gereja. Komunitas minoritas yang tetap mempertahankan ajaran asli, menyimpan naskah Injil asli, menegaskan tauhid, menolak divinitas, dan memperingatkan manusia untuk berserah hanya kepada Allah. Fakta-fakta ini membuka tabir sejarah yang jarang diungkap, menegaskan ketegangan antara ajaran asli dan doktrin resmi, dan menggugah rasa ingin tahu. Penemuan naskah kuno, konsili gereja, tokoh minoritas, dan riwayat syahih bersama-sama menegaskan bahwa awal mula kekristenan dan munculnya penyembahan Yesus adalah hasil konstruksi panjang yang kompleks, bukan bagian dari ajaran Isa sendiri. Lebih jauh, bukti dari kronik kuno menunjukkan bahwa narasi resmi yang menekankan Yesus sebagai Tuhan adalah hasil akumulasi tekanan politik, sosial, dan manipulasi doktrinal selama ratusan tahun. Setiap konsili, penghapusan naskah, dan penetapan kanon resmi berkontribusi pada pembentukan figur Yesus sebagai pusat penyembahan. Sementara pesan asli Isa tauhid, ketaatan kepada Allah, dan mukjizat atas izin Allah tersingkir, kita menyaksikan dengan jelas bahwa awal mula kekristenan dan penyembahan Yesus adalah fenomena kompleks. Isa tetap Rasul Allah, penyembahan terhadap beliau lahir belakangan akibat manipulasi doktrinal, tekanan politik, dan konstruksi sosial. Komunitas minoritas yang mempertahankan ajaran asli tetap menyimpan naskah, menegaskan tauhid, dan memperingatkan manusia untuk berserah hanya kepada Allah. Fakta-fakta ini membuka lembar demi lembar rahasia sejarah, menegaskan ketegangan antara ajaran asli dan doktrin resmi, dan menggugah rasa ingin tahu, bukan hanya melihat apa yang tertulis, tetapi juga apa yang disembunyikan, diubah, atau dihapus. Bukti dari kronik kuno, konsili gereja, manuskrip apokrifa, dan riwayat syahih menegaskan bahwa awal mula kekristenan dan munculnya penyembahan Yesus adalah konstruksi panjang, bukan bagian dari ajaran Isa sendiri. Seiring kita menelusuri lembar demi lembar dokumen kuno, kronik, dan naskah apokrifa, terlihat bahwa kekristenan awal bukanlah satu kesatuan yang homogen. Sejak wafatnya Isa, pengikutnya terbagi dalam berbagai kelompok. Sebagian menekankan tauhid, sebagian lain mulai memandang beliau sebagai figur ilahi. Perubahan ini bukan kebetulan, tetapi hasil interaksi kompleks antara ajaran asli Isa, tekanan sosial politik, dan manipulasi doktrinal yang sistematis. Kelompok minoritas, seperti Ebionit menekankan bahwa Isa hanyalah Rasul Allah, menolak klaim penyembahan, dan menegaskan ketaatan pada Taurat serta Injil asli. Markionet menolak Taurat Yahudi, menekankan kasih Allah yang tunggal, tetapi menolak Isa sebagai Tuhan. Tokoh seperti Orias menegaskan bahwa Yesus hanyalah Rasul Allah dan hambanya. Sedangkan Nestorius menekankan dualitas sifat Isa, menolak klaim divinitas. Semua tokoh minoritas ini menunjukkan bahwa ajaran Kristen awal jauh lebih beragam daripada narasi resmi yang kita kenal sekarang. Konsili-konsili gereja awal memainkan peran kunci dalam membentuk doktrin resmi. Konsili Nisea tahun 325 Masehi menegaskan divinitas Yesus dan menyingkirkan ajaran Aries. Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi memperkuat doktrin Trinitas, menutup ruang bagi pengajaran minoritas. Konsili Efesus tahun 431 Masehi menyingkirkan pengaruh Nestorius, sementara Konsili Kalsadan tahun 451 Masehi menegaskan dualitas sifat Yesus manusia dan Tuhan, menutup setiap celah bagi komunitas minoritas yang tetap menekankan tauhid. Analisis manuskrip kuno menunjukkan bahwa Injil yang diterima sebagai kanon resmi banyak mengalami penambahan kata demi kata untuk menegaskan divinitas Yesus. Bagian yang menekankan tauhid dihapus. Penggabungan figur Yesus dengan Roh Kudus memperkuat penyembahan terhadap beliau. Injil Barnabas dan Injil Thomas menekankan tauhid, menolak klaim penyembahan, dan menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad
tetapi sebagian besar tidak dimasukkan ke dalam kanon resmi. Riwayat Syahih dari perspektif Islam menegaskan hal ini. Al-Quran Surat Maryam ayat 16 hingga 34 menjelaskan kelahiran Isa secara mukjizat dari Bunda Maryam. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110 menyebut mukjizat Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan memberikan wahyu semua atas izin Allah. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171 menegaskan bahwa Isa bukan Allah atau anak Allah, dan siapapun yang menyembahnya telah tersesat. Fakta ini menunjukkan perbedaan tajam antara ajaran asli Isa dan doktrin resmi yang berkembang kemudian. Tekanan sosial terhadap pengikut Kristen yang menekankan tauhid sangat besar. Mereka dikucilkan, dicap sesat, dan dokumen mereka dihancurkan. Penghapusan kitab asli mempermudah masyarakat menerima Yesus sebagai Tuhan. Fenomena ini menunjukkan bahwa doktrin agama dapat berubah karena faktor politik, sosial, dan psikologis, bukan semata karena wahyu, kronologi konsili, manipulasi naskah, dan pengaruh politik menunjukkan pola yang konsisten. Isa adalah Rasul Allah, mukjizatnya atas izin Allah, dan penyembahan terhadap beliau muncul belakangan akibat konstruksi sosial politik dan manipulasi doktrinal. Komunitas minoritas yang mempertahankan ajaran asli tetap menyimpan naskah Injil asli, menegaskan tauhid, menolak divinitas, dan memperingatkan manusia agar berserah hanya kepada Allah. Penemuan dokumen kuno, kronik Giraya, manuskrip apokrifa, dan riwayat syahih menyingkap tabir sejarah yang jarang diungkap. Fakta demi fakta menunjukkan bahwa penyembahan terhadap Yesus adalah hasil akumulasi tekanan politik, sosial, dan manipulasi doktrinal selama ratusan tahun, bukan bagian dari ajaran Isa sendiri. Pesan asli Isa tauhid, ketaatan kepada Allah, dan mukjizat atas izin Allah tersingkir dari narasi resmi. Dengan demikian, kita menyaksikan bagaimana awal mula kekristenan dan munculnya penyembahan Yesus adalah fenomena kompleks. Isa tetap Rasul Allah, penyembahan terhadap beliau lahir belakangan akibat manipulasi doktrinal, tekanan politik, dan konstruksi sosial. Komunitas minoritas yang mempertahankan ajaran asli tetap menyimpan naskah, menegaskan tauhid, dan memperingatkan manusia agar berserah hanya kepada Allah. Sejarah yang tersingkap membuka lembar demi lembar rahasia, menegaskan ketegangan antara ajaran asli dan doktrin resmi, dan menggugah rasa ingin tahu untuk menelusuri sejarah dengan cara berbeda, bukan hanya melihat apa yang tertulis, tetapi juga apa yang disembunyikan, diubah, atau dihapus. Kronik kuno, konsili gereja, manuskrip apok, dan riwayat syahih bersama-sama menegaskan bahwa awal mula kekristenan dan munculnya penyembahan Yesus adalah konstruksi panjang, bukan bagian dari ajaran Isa sendiri. Dan dengan itu, kita menutup lembar rahasia sejarah ini. Berharap setiap penelusuran membuka pemahaman yang lebih jernih tentang Isa, Rasul Allah yang menegaskan tauhid, dan tentang sejarah kekristenan yang sering diselimuti manipulasi doktrinal. Semoga setiap fakta yang terungkap menambah keteguhan iman dan kecerdasan dalam menilai sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.